Bapak Ibu bisa masuk ke Google Formulir melalui search Google, kemudian klik titik 3 ini, kemudian pilih Drip. Tadi sudah saya contohkan, yaitu presensi untuk yang diisi oleh guru dan presensi yang diisi oleh siswa. Nah, sekarang saya contohkan dua-duanya. Sekarang saya buat untuk presensi untuk yang diisi oleh guru. Pilih Google Form. Kemudian isilah nama file dari Google Form ini pada kiri atas ini. Misalkan ini presensi mapel apa? Misalkan mapel PPKN. Ini karena yang dipegang oleh guru, PPKN kelas berapa. Ini bisa kita sesuaikan kelas masing-masing. Kemudian klik di sini. Kemudian ini bisa Bapak Ibu ganti dengan nama yang berbeda. Kalau yang kiri atas tadi itu adalah nama filenya, ini adalah nama formnya. Bapak Ibu bisa ganti dengan nama yang lebih jelas. Karena judul ini nanti akan tampil saat kita kirim ke grup WhatsApp maupun medsos yang lain ataupun ke Google Classroom. Ini yang akan ditampilkan baris ini, bukan yang baris ini. Ini nama file, ini nama formnya. Kelas 10 misalkan DPIB. Kemudian yang perlu dimasukkan di sini adalah satu tanggal. Silakan diketik. Otomatis di sini pilihannya sudah terpilih sebagai tanggal. Kemudian kalau nilainya ini wajib, silahkan wajib diisi ini diklik. Artinya kalau ini diklik berarti siswa harus mengisi, tidak bisa dilewati pertanyaan ini. Atau Bapak Ibu guru harus mengisi. Kalau sudah menambah pertanyaan baru dengan cara klik pada tambah pertanyaan. Nah, muncul di bawah ini. Kemudian silakan kasih nama pertanyaannya apa. Di sini misalkan nama siswa. Karena ini presensi yang diisi oleh guru, pertanyaannya, jawabannya bukan jawaban singkat. Nah, kita pilih dengan pilihan isi pilihan ganda. Boleh peta kotak centang boleh, atau isi pilihan ganda juga boleh. Saya gunakan isi pilihan ganda. Nah, tampilannya seperti ini, ada baris dan kolom. Baris ini nanti akan kita isi nama siswanya, kolom kita isi keterangan absennya. Untuk mengisi nama tentunya kita harus ketik satu-satu, tapi biar cepat kita bisa lakukan copy paste melalui Microsoft Excel atau Word juga boleh. Dalam contoh ini saya gunakan 10 anak ini saja, saya copy atau Ctrl C atau klik kanan copy juga boleh. Kembali ke form, pastekan di sini. Nama sudah masuk. Kemudian kolom ini kita isi keterangan presensi. Misalkan yang pertama, ini kita nanti rencanakan kalau ada keterangan hadir kita tidak perlu isi, berarti kita kosongkan. Yang perlu kita isi adalah keterangan yang tidak hadir, misalkan tanpa keterangan. Kemudian
izin, kemudian ada sakit. Ya kalau ada yang lain lagi misalkan bolos juga boleh. Nah kalau ini sudah, berarti presensi yang kita buat selesai. Kalau presensi yang diisi guru, saya kira ini tidak perlu ada token, sehingga ini selesai. Tampilannya seperti ini. Ya, kita coba. Dengan presensi yang kedua, yaitu presensi yang diisi oleh siswa. Kita pilih Google Formulir kembali, kita buat baru, kita ganti nama filenya dari kiri atas. Contoh, karena ini yang diisi oleh siswa, langsung saja presensi bukan berdasarkan mapel tapi berdasarkan kelas. Contoh. Kemudian nama formulirnya bisa kita isi, bisa kita ganti seperti tadi dengan nama yang lebih jelas. Jadi presensi ini bisa kita gunakan selama 1 tahun, selama kelas itu tidak ada perubahan siswa. Kemudian pertanyaan pertama, diminta mengisikan tanggal dulu saja. Kemudian wajib diisi, harus kita isi, diwajibkan, karena kalau tidak ngisi tanggal juga presensi tidak ada manfaatnya. Kemudian tambah pertanyaan baru, klik tambah pertanyaan. Kemudian isikan nama, kita bisa minta ke anak atau pilih nama seperti tadi biar mudah. Otomatis ini sudah ganti menjadi drop down. Kemudian kita dengan cara yang sama seperti tadi, kita copy paste dari Excel saja. Copy, kemudian paste. Nah, karena ini nanti diisi oleh siswa, biar siswa nanti mengisi itu sesuai harinya, nah kita buat token. Ini juga kita klik wajib diisi. Tokennya dengan cara tambahkan pertanyaan seperti tadi, sama persis. Tambahkan pertanyaan. Kemudian isikan, masukkan token pertanyaan untuk token. Token ini nanti kita buat tiap hari. Jadi Bapak Ibu nanti tiap hari mau ngajar, tokennya diganti dulu. Biar anak masuk sesuai dengan jamnya. Untuk token otomatis untuk jawabannya jawaban singkat. Kemudian kalau yang belum muncul seperti ini, angka adalah validasi respon ini belum ditambahkan, bisa diklik pada klik titik 3 ini, kemudian pilih validasi respon. Nah, ini yang kita gunakan untuk token. Macamnya untuk validasi cukup banyak di sini. Ada angka, tag, panjang, ekspresi reguler. Nah, biasanya saya gunakan teks saja. Untuk teks ini juga ada pilihan berisi, tidak berisi, alamat email, dan lain-lain. Tapi saya gunakan berisi ya. Maksudnya tag ini isinya apa? Kemudian di sebelah kanan ini tokennya yang kita buat. Ini sifatnya sensitive case, artinya besar kecilnya huruf ini berpengaruh. Antara B kecil dan B besar itu angka yang berbeda, huruf yang berbeda. Misalkan kita buatlah T-nya besar.
Jadi nanti tokennya itu latihan tapi T-nya besar. Kalau T-nya kecil juga tidak bisa digunakan untuk masuk. Kemudian sebelah kanan ini tag kesalahan khusus. Maksudnya ini adalah tag yang akan muncul di layar HP anak. Kesalahannya apa? Nah, kesalahannya apa ini kita isi sendiri. Silahkan diisikan biar anak tahu kesalahannya. Misalkan token yang Anda masukkan salah. Kemudian bisa tag panjang lagi, koma, bisa saja pastikan atau dapat pastikan token yang Anda peroleh adalah benar. Begitu juga bisa boleh. Begini juga cukup. Kalau token berarti ini juga wajib diisi, harus kita klik, harus kita aktifkan. Kalau tidak aktif berarti tidak ada artinya token ini. Aktif. Nah, kalau sudah, presensi sudah selesai. Jadi anak kalau tidak punya token, tidak tahu tokennya, tidak bisa masuk. Previewnya seperti ini. Contoh. Kemudian nama seperti ini, kita tinggal pilih. Kemudian token misalkan saya buat yang salah dulu, T-nya kecil. Saya lanjutkan, tidak bisa. Karena tadi kita buat T-nya besar. Nah, kirim. Nah, sudah terekam. Kemudian pada tampilan ini ada respon balik tanggapan Anda telah direkam. Ini juga bisa kita ganti saat kita mengatur deadline dari presensi ini. Jadi presensi ini bisa kita tutup pada jam tertentu. Kalau tadi token digunakan untuk membuka, nah sekarang untuk membatasi presensi ini caranya bagaimana? Ada dua cara, yaitu cara manual dan otomatis. Yang cara manual, klik respon ini. Nah, di sini ada menerima tanggapan. Bapak Ibu sebagai guru bisa mengatur ini, kita klik, kita off-kan. Otomatis jadi tidak menerima tanggapan. Nanti kalau dibuka tertutup, tidak bisa, siswa tidak bisa mengakses ke dalam. Kemudian pesan yang muncul apa? Ini bisa ditulis di sini, pesan untuk responden. Dan kelas sudah tutup. Ini begini. Jadi kelas sudah tutup ini nanti akan muncul di HP atau komputer anak. Kalau terlambat melakukan presensi. Contohnya seperti ini. Misalkan saya preview. Nah, seperti ini. Kelas sudah tutup karena ini sudah tidak menerima tanggapan. Kalau masuk tampilannya seperti ini. Oke. Kalau sudah, yang cara otomatis bagaimana? Ini cara manual. Kita buka dulu. Yang cara otomatis yaitu menggunakan fasilitas add-on dari Google Form. Fasilitas add-on ini caranya bagaimana? Cukup mudah. Di bagian kanan atas ini ada beberapa bagian, satunya adalah titik 3 ini atau lainnya. Silahkan klik lainnya atau titik 3 ini, diklik. Kemudian pilih add-on. Kita tunggu. Nah, add-onnya cukup banyak di sini, tidak hanya satu. Yang digunakan untuk membatasi adalah form limiter. Form limiter ini. Ini adalah aplikasi di luar Google Classroom yang harus kita install kalau kita ingin bisa membatasi form kita. Silahkan diklik. Nah, seperti ini. Kemudian kita install.
Kalau sudah, kita install. Pada bagian perintah install ini, klik install, lanjutkan. Ya, ini kita disuruh untuk minta persetujuan dari email kita. Gunakan email Anda, silahkan diklik kembali, kemudian nanti memasukkan akun. Izinkan. Kalau sudah, klik selesai. Nah, otomatis sudah muncul di sebelah kanan ini, yaitu form limiter. Tampilannya seperti ini. Nah, sekarang ini kita tutup dulu. Ini kita tutup. Ya, kita tutup dulu aja. Nah, sekarang limiter sudah terpasang di email kita. Jadi form limiter ini nanti terinstall di email. Walaupun Bapak Ibu nanti membuat Google Form cukup banyak, soal, presensi maupun yang lain, maupun biodata, form limiter ini mengikuti email. Selama sudah diinstal sekali di email Bapak Ibu, otomatis dia sudah ikut. Tampilannya seperti ini, add-onnya, form limiter. Nah, sekarang kita coba klik add-on, pilih form limiter, set limit. Nah, ini untuk membatasi secara otomatis. Select, silahkan dipilih date and time, jadi tanggal dan waktu. Nah, select date ini kita pilih tanggal berapa, misalkan tanggal 26. Kemudian select time, silahkan dipilih waktunya, misalnya jam 12 AM atau PM. Kalau PM berarti jam siang, setelah siang, artinya kalau jam 1 berarti jam 1 PM itu jam 1 siang. Kalau jam 11 PM berarti ini adalah jam 11 malam. Kalau sudah di set. Ini belum selesai. Message when submission are closed. Ini kita isi keterangan yang akan ditampilkan di siswa saat ini tertutup apa. Silahkan ditulis bagaimana. Bisa ditulis kelas sudah tutup, atau dengan bahasa lain silahkan diisi sendiri-sendiri. Kemudian checklist email dihilangkan saja. Kalau sudah, kita save. Kalau proses save ini sudah selesai, berarti form limiter sudah jalan. Nanti dalam hal ini tanggal 26 jam 11 malam, otomatis kalau mau mengisi, otomatis kelas ini sudah tertutup. Ini bisa di close. Nah, demikian untuk membuat presensi, 2 jenis presensi, dilengkapi dengan token dan ditutup dengan form limiter. Kalau form limiter sudah terpasang, sekarang yang terakhir adalah kita mengambil link dari Google Form yang kita buat untuk bisa kita share ke grup-grup WhatsApp maupun medsos yang lain ataupun ke Classroom dengan cara klik kirim. Dikirim ini, bahasa kirim ini bukan berarti kita sudah mengirim, belum, tapi kita hanya akan mengambil linknya. Ada 3 pilihan, yaitu kirim email, kemudian tautan, kemudian ini sematkan. Yang kita gunakan adalah tautan. Kita bisa tautannya seperti ini, kita bisa perpendek dengan klik
pilih perpendek URL. Kemudian kita bisa salin atau copy. Nah, kode ini yang akan kita share ke grup apapun ataupun kita pasang di classroom. Untuk melihat presensi kita, bisa Bapak Ibu klik pada respon. Hanya ada dua pilihan, satu pertanyaan, satu respon. Diklik respon. Kalau tadi kita sudah atur menerima tanggapan ini tidak terima atau tidak, nah sekarang yang kita gunakan adalah, yang mau kita gunakan adalah tombol ini, yaitu membuat spreadsheet. Ini yang kita gunakan untuk melihat tanggapan atau melihat anak yang sudah presensi dengan mudah. Tampilan ini sebenarnya sudah tampilan yang sudah presensi, tapi kalau tampilan grafik seperti ini mungkin kesulitan. Nah, untuk membuat spreadsheet ini nanti bisa kita juga ekspor ke file Excel sehingga kita bisa lakukan cek manual. Kita coba klik spreadsheet. Anda dihadapkan untuk membuat spreadsheet baru. Silahkan diganti filenya, boleh, tidak boleh. Biarkan, kalau saya biarkan. Kemudian dilanjutkan buat. Kemudian akan terbuka seperti Excel seperti ini. Ini memang Excel tapi sifatnya ini online. Bapak Ibu bisa lakukan seperti Bapak Ibu membuat Excel. Nah, ini tampilan Google Spreadsheet. Nah, untuk mengurutkan bagaimana? Untuk mengurut cukup mudah, karena ini kita presensi hanya berdasarkan tanggal. Silahkan kursor diklik di tanggal saja, yaitu kolom B. Kemudian pilih menu dari atas ini data, kemudian urutkan sheet berdasarkan kolom B, A ke Z, artinya dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Kalau yang di bawah Z ke A berarti angka yang terbesar ke angka yang terkecil, hanya kebalikannya. Kita bisa klik ini. Kalau misalkan di sini tadi datanya sudah banyak, tanggalnya beda-beda, nanti diurutkan dari tanggal yang terkecil sehingga presensi sudah urut. Kalau pengen mengurutkan nama, misalkan urut absen, bisa saja dua kali. Satu sekali ini urutkan nama dulu, diurutkan data kolom C A sampai Z. Kemudian yang kedua klik di tanggal, urutkan kolom B A sampai Z, dua kali sortir sehingga nanti sudah urut presensi dan urut tanggal. Kemudian ini adalah waktu otomatis yang dibuat oleh Google Form. Setiap anak yang mengisikan otomatis sudah tercatat tanggal, waktu, jam, menit, dan detiknya, sehingga kalau kita lupa menutup kelas, nanti ada saja anak yang presensi harusnya jam 8 pagi, presensinya jam 10 malam.